Kanjeng Romo, maafkan saya yang baru bisa menjenguk Kanjeng Romo sekarang. Karena banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, Kanjeng Romo. Kanjeng Romo. Anakku Karebe, sudah waktunya kau melakukan hal yang seharusnya kau lakukan. Jadilah orang yang berguna. Saya pamit, Kanjeng Romo. Nyai Juragan, Raden Karebet datang. Itu dia. Ibu tidak melarangmu mencari ilmu dengan meniru orang, menyepi di gunung, hutan maupun gua-gua. Tapi orang-orang itu belum menganut agama Kanjeng Nabi. Jadi menurut ibu, lebih baik kamu berguru kepada yang mukmin saja. Selama ini saya pergi karena kedukaan saya, Kanjeng Ibu. Kalau memang hatimu berduka, pergilah ke makam ayah dan ibumu. Berdoa dan menangislah di sana. Sekarang yang saya inginkan adalah meminta keadilan kepada para wali, terutama Sunan Kudus. Siapa yang menghasutmu untuk berbuat kasar seperti itu? Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu tidak perlu merasa cemas kalau saya akan berbuat kurang ajar pada para wali. Yang saya inginkan hanyalah meminta penjelasan atas kematian Kanjeng Romo. Kalau itu memang menurutmu baik, ya lakukanlah. Nanti ibu akan mengirim kurir ke Demak. Tidak, Kanjeng Ibu. Saya tidak mau bertemu di Demak atau manapun. Saya ingin bertemu mereka di Gunung Jabakan. Tolong! Tolong aku! Raden! Penduduk, tolong aku! Awas! Tolong! Tolong! Hei, berhenti, kubunuh kau! Mampus kau! Tolong! Hei, Tolong! jangan lari! Tolong! Tolong! Tolong, Den! Tolong saya mau dibunuh! Tolong! Bet, gawat nih, Bet. Kau berani melawan pemuda itu? Aku? Hah? Aku? Kok aku sih, Bet? Masa aku? Ya wis lah, hitung-hitung latihan. Jangan ikut campur. Ini urusan pribadi. Minggir. Gak. Kamu orang sudah membuat orang-orang kampung resah. Gak. Artinya, gadung awu bagianmu. Aduh. Minggir. Atau kubunuh kau. Apa? Gak. Apa nggak salah dengar? Katanya kamu mau membunuh aku. Gak. Cui. Boleh, asal kamu bisa. Sini, kemari sayang. Mati kau. Ayo, kalau kamu bisa. Cuy,
Belum tahu kamu ya? Siapa aku? Aku Dadung Awu. Sekarang giliranku untuk membunuhmu. Ya. Jangan! Jangan! Jangan bunuh dia. Jangan. Dia ini anakku. Persoalannya jadi rumit. Karena Ki Surem langsung membunuh istrinya yang dituduhnya selingkuh. Anaknya si Lumbu tidak terima. Dia mau menuntut balas pada ayahnya sendiri. Waduh, Ki Lurah, aku ini heran loh. Kenapa nggak ada seorang pun penduduk di sini yang berani mencegah si Lumbu? Itu kan berbahaya, Ki Lurah. Untung ada aku. Pedang yang dipegangnya itu yang membuat orang takut. Tapi senjata yang dipakai si Lumbu itu tidak ada apa-apanya dibanding senjataku ini. Biarpun kecil. Ki Lurah, ini anak Ki Lurah. Betul. Wah, semok. Apakah anak Ki Lurah ini punya suami? Sudah menikah apa belum? Belum. Wah. Kau sadar, kau akan membunuh ayahmu sendiri. Itu urusanku. Sekarang jadi urusan semua orang. Bahkan kerajaan Demak. Mereka tahu apa soal keluargaku? Kenapa waktu ibuku dibunuh ayahku, orang-orang tidak bertindak menangkap ayahku? Orang-orang mungkin tahu siapa ibuku, siapa ayahku, dan siapa aku. Tapi mereka tidak benar-benar tahu tentang keluargaku. Mereka hanya tahu kalau si Lumbu mau membunuh ayahnya. Karena ayahnya telah membunuh ibunya. Tidak lebih dari itu. Aku ingin mendengar kelebihan dari cerita itu. Memangnya siapa kamu? Siapapun aku, akulah orang yang telah menyelamatkan nyawa ayahmu. Dan aku telah menyelamatkan nyawamu juga. Tapi kalau kau lebih suka dibawa ke Demak bersama ayahmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah. Ki Surem telah menyatakan kesediaannya untuk diadili sesuai hukum kerajaan Demak. Sedangkan Lumbu akan menjadi saksinya dengan barang bukti pedang ini. Dengan demikian, permasalahannya selesai. Kita tinggal menunggu utusan kerajaan Demak. Ki Lurah, apakah mereka berdua ini akan dilepaskan begitu saja sebelum utusan dari Demak itu datang? Bagaimana menurut Anak Mas? Lumbu telah berjanji tidak akan membuat keonaran lagi di desa. Jadi, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melepaskannya. Bet, kalau punya masalah ngomong dong. Dadung Awu ini jangan dianggap sebagai batu kali. Apa kelihatan aku ada masalah? Ya enggak sih. Cuman aku nggak suka lihat kamu sedih, Bet. Aku ingin melihat kamu senang gitu. Atau setidaknya ya kelihatan senang gitu. Aku lapar. Kita makan di rumah Ki Lurah atau di warung saja? Ya, di rumah Ki Lurah dong, Bet. Di sana ada si Semok. Ya, Bet, manis seger, Bet. Bet. Aku mau tanya, Bet. Menurut pendapat kamu, gadis itu bagaimana? Gadis yang mana? Gadis yang mana? Yang itu tuh. Anaknya Ki Lurah. Ya, kalau aku bilang, dia itu lumayan. Lumayan. Alah, Bet. Ternyata pengetahuan kamu tentang gadis hanya secuil. Wah, payah. Tahu kamu. Bet. Wah. Lagi mencuci ya? Iya, Apa perlu Kang Mas bantuin? tidak usah. Saya biasa mengerjakannya sendiri, Tuan. Terus. Jangan panggil aku Tuan. Memangnya aku punya tampang orang kaya apa? Hei, panggil saja aku Kang Mas. Kenalkan, namaku Dadung Awu alias Joko Pingit.
Nama saya Endah, Kakang. Se. Wah, namanya Endah. Seendah wajahmu. Kakang bisa saja. Oh ya, teman Kakang itu siapa namanya? Namanya Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Wah, Memangnya kenapa? orangnya gagah ya, seperti bangsawan. Manito. Ini saya. Cepet, Bet. Ini perut nih, sudah teriak-teriak cari masak. Cepat. Katanya masakan Endah enak. Kenapa sekarang ngajak ke warung? Bodoh amat, Endah. Banyak ngomong kamu. Jadi sekarang ceritanya lagi mutung. Banyak ngomong. Mutung nggak mutung, yang penting mangan. Perut udah teriak-teriak. Cepat. Ayo maju. Siapa berani? Ayo maju. Ayo. Siapa berani maju? Siapa berani? Ayo maju. Siapa itu yang datang? Aku tidak kenal kau orang asing. Jangan cari mati di sini. Aku yang telah menjamin. Tapi kamu sendiri yang telah mengingkari janji. Aku tidak mau lelaki yang membunuh ibuku diadili orang lain. Tapi akibat dari perbuatanmu ini, masalahnya jadi masalah orang banyak. Serahkan golok itu, dan kita bicara baik-baik. Siapa sudi? Kenapa pedang itu bisa di tangan Lumbu kembali? Pedang itu pergi sendiri, dipanggil oleh akunya. Kilurah. Memangnya pedang itu siapa punya? Adik Kisurang sendiri, Ki Bewok. Jangan-jangan Lumbu diperalat pamannya, Bet. Memang ada dugaan kuat. Ki Bewok menginginkan tanah warisan yang diberikan kepada Kisurang. Entah buat apa. Tapi ternyata dia juga yang telah menghasut Kisurang bahwa istrinya itu selingkuh. Wah. Kilurah, Ki Bewok itu sakti ya? Dia punya ilmu sihir. Tidak ada yang sanggup menghadapinya. Kami tidak tahu bagaimana kalau sampai Ki Bewok itu buat onar. Maaf Ki, bukannya kami berdua tidak mau membantu penduduk desa di sini. Tapi kami berdua dalam perjalanan yang sangat penting dan sangat mendesak. Bet, mau kemana, Bet? Katanya kamu mau menghadapi si Bewok itu, Bet. Kalau kamu mau menghadapi Ki Bewok, kenapa tidak tinggal di sini saja? Aduh, Bet. Mana aku mampu, Bet. Aku kasihan, Bet, sama orang-orang kampung itu. Wah, menghadapi si Lumbu itu saja aku udah kacau balau. Apalagi menghadapi Ki Bewok yang katanya dukun ciri itu, Bet. Kalau begitu begini saja. Setelah urusanku selesai, baru kita kembali ke sini. Aduh, Bet. Jangan bikin dalam naik. Aduh. Wah. Sepi ya, Bet ya. Orang no sopo-sopo. Sebaiknya kamu sembunyi aja. Alah, Bet. Kita ini udah gede, gak usah main petak umpet kayak anak kecil. Memangnya Tidak akan aman buat kamu. cepat. Bet. Memangnya mau ada pertempuran di tempat seperti kayak gini? Ya udah, aku di situ ya, di belakang, Bet. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada para wali. Saya, anak Kebo Kenongo dari Desa Penting, menuntut keadilan atas hukuman mati yang dijatuhkan para wali pada ayah saya. Bukan para wali yang mengadili ayahmu, tapi aku. Karena waktu itu aku 85 kerajaan Demak. Jadi, akulah yang bertanggung jawab atas kematian ayahmu, atas nama hukum kerajaan. Oh, apa hanya pamer kesaktian pekerjaan para wali? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi sekarang katakan apa yang kau inginkan, anak muda. Kalau begitu urusanku cuma dengan Kanjeng Sunan Kudus. Silakan yang lain berperang. Ketahuilah anak muda, ayahmu adalah murid Sesi Tijenar yang ajarannya sesat dan menyesatkan. Ayahmu yang muamalah baru masuk Islam, menerima ajaran Sesi Tijenar yang dulu.
Karena ayahmu tidak bersedia mendengar pendapat para wali yang berada di bawah perintah Sultan Demak, maka ayahmu harus diadili. Kenapa para wali menolak berbeda pendapat dengan ayah saya? Berbeda pendapat adalah rahmat bagi Allah. Ayahmu adalah penguasa pengging yang masih menjadi wilayah Demak. Maka sudah menjadi hukum kerajaan, ayahmu harus tunduk di bawah kekuasaan Sultan Demak. Anak muda, Sunan Kalijaga akan memberimu jawaban. Para wali yang lain harus segera kembali. Silakan. Tapi tidak dengan Sunan Kudus. Baiklah, aku terima tantanganmu. Keluar kau dan lawan aku. Ilmumu sangat tinggi, anak muda. Sudah. Hapuslah rasa dendammu. Maaf, anak muda. Saya harus pergi. Masih banyak urusan yang harus saya kerjakan. Assalamualaikum. Kalau kau masih penasaran, cari aku sewaktu-waktu. Hei, Aduh, Bet. Aduh. kenapa kamu mengendap di semak-semak? Aduh, Bet. Dadung tadi terlempar, Bet, saat kamu berantem. Dan badan Dadung jatuh. Aduh, sakit, Bet. Aduh. Apa sih? Ada musuh, Bet. Gak tahu kalau ada Joko Tingkir dan ada Joko Bingit. Maju, kowe! Ayo! Aduh, Bet, ayo, Bet. Dari kota ke kampung harus cari gadis. Gadisnya yang begini nih, hebat kan? Wah, repot. Otakmu pintar juga, anak muda. Tapi apa yang sepanjang? Kau mau menghadapi? Jangan meremehkan aku dengan menyuruh temanmu melawanku, anak muda. Aku tidak mau dia jadi perkedel. Sialan, aku gak dianggap, Bet. Cuy, belum tahu siapa aku. Nih, Dadung Awuk alias Joko Bingit. Kalau kau sanggup mengalahkan senjata saktiku ini, akan kusembah kau pocah.
Syukurin. Gak. Cuy. Akhirnya mampus juga kamu. Berakhir sudah riwayatmu, Ki Bewok. Gak. Golok Ki Bewok. Gak. Goloknya bagus juga, Bet. Boleh dong dibawa buat kenang-kenangan. Boleh juga. Tapi nanti kamu akan tergantung oleh benda itu. Bet. Sok tahu kamu. Di dunia persilatan ini, aku banyak mengenal perguruan silat yang hebat-hebat. Kenapa kau tidak berguru di tempat itu saja? Sama bilang, Bet. Aku datangi semua perguruan silat yang hebat-hebat. Tapi hasilnya, ya, dibanding dengan belajar khusus pada seorang guru, jauh, Bet. Kau hanya kurang yakin saja dengan kemampuanmu. Sedekahnya, Den. Bagus. Ini belum cukup, Den. Yang satunya belum memberi. Tambahin. Terima kasih, Den. Bet. Ada apa? Pengemis itu menghilang. Silakan. Tolongkan aku. Iya. Silakan. Ayo, silakan. Pak Romo. Iya. Bet, enak. Iya, Den. Iya. Bet. Kau lihat, Bet. Orang yang berkaping hitam itu, Bet. Ngapain dia di sini ya? Pengemis di tepi hutan itu kan? Sini. Ampun. Pak Romo, sini. Iya, Tuhan. Kenapa kau lihat dia? Tertarik ya? Kenapa kau tidak kabur seperti yang lainnya? Kenapa mesti kabur? Aku lapar. Makan dulu ya. Tunggu. Bangsat nih bocah. Mau mati ya? Hah? Bos, ada pengemis di sini, Bos. Rupanya banyak jagoan di sini ya. Hei Pak Tua, kenapa kau masih di sini? Seperti anak muda itu. Aku lapar. Siapa kau sebenarnya? Kalau kau mau tahu, namaku adalah Lokajaya. Kau kira tampangmu mirip Beranda Lokajaya? Lagi pula, Beranda itu sudah mati. Kata siapa? Kata Bajingu, guruku. Dia telah membuah. Kau kira guruku tukang buah? Kalau dia bukan tukang buah, pasti orang yang paling goblok di tanah Jawa ini. Hah? Bangsat! Pak Romo, Iya, Kanjeng. ini. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, Lihat sana. Ayo. Oh, syukur. Tadi sampean kasih berapa keping? 4 keping. Pak Romo kenal dengan orang tua tadi. Dia Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Jangan melotot saja. Ayo kita kejar. Ayo. Ayo. aku sudah menunggumu. Masuk saja. Iya, Kanjeng Sunan. Sudahlah, ayo masuk. Karebet, kita sama-sama punya kepentingan. Kau banyak menyimpan pertanyaan yang harus aku jawab.
Dan aku mempunyai kewajiban mempersiapkanmu menjadi pemimpin di masa depan. Sudah saatnya kau melupakan hawa nafsumu untuk membalas dendam. Karena kau dilahirkan untuk tujuan yang lebih besar dan yang lebih mulia. Sesi Jenar telah berani melawan para wali yang kau temui di Gunung Jabalkat. Karena dia telah meninggalkan ajaran murni, Al-Quran, dan hadis Nabi. Ajarannya itu mulhid dan mengandung wihdatul adyan, penyatuan segala agama. Paham ini bisa membawa orang kepada kekafiran. Karena dia telah mengingkari adanya Tuhan dan mengingkari hari kiamat sebagai hari pembalasan. Inilah yang terjadi dengan ayahmu. Ayahmu seorang mu'alaf, baru masuk Islam diajari paham seperti ini. Saya kurang paham tentang ini semua. Adanya aku di sini sengaja untuk membukakan pintu hatimu. Karena itu adalah kewajibanku. Sekarang ayo ikuti aku. Hidup ini tidak lebih dari adegan yang maya. Maka ada beberapa dari hidup ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Berpikirlah di waktu pagi, lalu belajarlah. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan waktu siang untuk berusaha. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Tapi ingat, gunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan makanlah di waktu sore atas hasil yang telah kau dapat di siang hari. Lalu gunakanlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Dan yang terakhir, tidurlah kau di malam hari. Artinya, gunakanlah masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu. Guru, ini rumahnya guru. Ayo guru. Di mana mereka? Hah? Ayo guru. Hei, orang di dalam pondok, keluar! Keluar! Guru, saya yakin mereka ada di dalam. Saya panggil lagi, Guru. Gak. Nanti suaramu habis. Bangsat! Suruh orang tua itu keluar! Hah? Sudah dari tadi dia keluar. Itu dia di belakangmu. Sejak dari sungai tadi aku sudah bersama kalian. Masa kalian tidak melihatku? Katanya ada guru kalian yang hebat. Mana dia? Setan tua! Bagaimana ini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, baik sebagai sesama perampok ataupun sebagai pendekar tanah Jawa. Siapa kau? Aku memang bukan pendekar ataupun perampok. Tapi semua itu tidak penting, Ki. Tapi yang jelas, kau telah mengganggu kesibukanku. Kalau begitu, aku akan terus mengganggumu. Aku sudah tua. Kau saja yang maju. Ayo kita main-main orang tua. Akulah lawan. Minggir kau bocah. Kalau begitu aku ingin pelajaran darimu. Setan kawan kuda, kau kira kau akan mudah melawanku? Kalau begitu buat aku kesulitan. Iya. Ini bagianku. Saya masih sanggup. Aku percaya orang ini masih ada hubungannya dengan Sesi Jenar Gadungan alias Arya Bajageni. Hei, apa hubunganmu dengan Arya Bajageni?
ternyata kenal juga dengan guruku. Kenapa tidak langsung minta ampun orang tua? Bentukmu menjijikan. Aku tidak suka. Aku sudah tidak ada waktu. Pergilah. Ayo kita pergi dulu. Ayo. Apa masih ada gunanya dia dilepaskan? Bagaimanapun jahatnya mereka, tapi kita harus memberi kedamaian. Kejahatan memang harus ditumpas, tapi kematian bukan hak kita. Ilmu yang kamu miliki sudah cukup tinggi, tapi ketahuilah, di tanah Jawa ini banyak sekali orang yang memiliki ilmu tinggi. Dan pada purnama setiap satu windu diadakan pertemuan para pendekar. Tujuannya untuk melihat siapakah yang paling unggul. Seperti yang pernah aku bilang di Gunung Jabaka. Ilmu yang kamu peroleh dari hasil tapamu itu sudah benar. Tapi apa peganganmu? Mungkin kau mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan bumi ini, tapi kau tidak menunjukkannya. Apa perbuatanmu yang menunjukkan bahwa kau mempercayai adanya Tuhanmu? Untuk percaya tidak hanya lewat mulut, tapi harus lewat ritual, melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhkan larangannya, yaitu sholat yang paling utama. Setelah itu kau boleh melakukan kewajiban yang lain sepanjang kau mampu, yaitu puasa, sedekah, dan yang terakhir, kamu pergi ke negeri seberang, yaitu tanah suci. Gundel pakel tembelengan. Gundel pakel tembelengan. Cadung. Mangan dewekan. Gak usah rame-rame. Dewilah sendiri saja. Hei bajingan, mati kau sekarang. Apalagi nih? Mau balas dendam? Boleh. Siapa takut? Gak. Ayo, aku lagi sibuk. Mau mati, masih bertiga. Sikat. Akhirnya kau tertangkap juga. Sialan. Kamu memang licik. Memangnya dengan cara begini kamu bisa menangkap aku, Cidadu Mau, alias Jaka Pingit? Gak. Belum tahu dia siapa Dadu Mau alias Jaka Pingit. Cepat, angkat dia. Belum kembali juga. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Saya akan menyusulnya dulu. Bet, tolongin Dadung, Bet. Bet, tolongin Dadung, Bet. Dadung belum mati sebelum jadi prajurit, Bet. Hai anak muda, nyawa temanmu sekarang ada di tanganku. Lalu, kau tinggal pilih, menyerang atau temanmu mati. Tidak ada pilihan lain. Masih menawar. Memangnya kita ini tukang dagang? Aku tidak tahu apa mau sebenarnya, Hai Baju. Sudah jelas kau dan gurumu kalah. Masih saja ngeyel. Sombong sekali kau anak muda. Kau kira siapa dirimu sesembar begitu? Kau tidak tahu betapa luasnya tanah Jawa dan begitu banyaknya pendekar yang ilmunya melebihi ilmumu. Kalau memang itu kenyataan, lalu aku harus bagaimana? Menyembah kamu? Atau para pendekar itu? Aduh, Bet. Hati-hati loh, Bet. Kena aku loh, Bet.
kira kau bisa menyelamatkan temanmu? Lebih baik kau lihat bagaimana tubuh temanmu terkubur hidup-hidup. Bunuh dia. Aduh, Ben, kalau kena aku, Ben. Danu, kau tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Iya. Kejarlah aku kalau kau mampu, anak muda. Jangan kau kira aku kalah, anak muda. Kabur! Ayo, kita kabur ya. Kabur. Bet, Darung di sini, Bet. Bet, orang tua tadi kemana, Bet? Lari. Lari? Lu. Kamu tahu dari mana? Lari. Menebak saja. Lu? Bah, pakai tebak-tebak. Mana ya? Orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat menahan dirinya dan menahan amarahnya. Jangan sekali-sekali kita berlaku sombong di atas dunia ini, karena kita tidak ada apa-apanya dan tidak punya apa-apa. Ada 3 musuh manusia yang abadi, yang selalu mengganggu kesucian dan kebahagiaan manusia, yaitu kehidupan duniawi, hawa nafsu dalam hati dan dalam pikirannya, yaitu setan. Musuh-musuh itu harus kita hadapi dengan mujahadah dan dengan sungguh-sungguh. Besok pagi kamu pulanglah ke Tingkir. Tenangkan diri beberapa saat sebelum kau melakukan perjalanan panjang ke Demak. Tapi ilmu saya belum seberapa, Bro. Setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, kau tidak akan bisa memahami isi bumi ini. Sebentar. Aduh, aku lelah. Bagus. Ngomong-ngomong, Patmo, sampean iki apa sudah lama kerja di sini? Ya, sejak Raden Karebet kecil, saya yang ngomong Raden Karebet itu. Nah, kakek Raden Karebet inilah keturunan Prabu Brawijaya terakhir dari kerajaan Majapahit yang terletak di timur Pulau Jawa ini. Sampean di sini saja. Temani kakak makan sadak dan minum ini, ya. Ngomong-ngomong, sampean ini sudah punya pacar apa dulu? Jawab. Ya,
malah senyum-senyum sampean iki. Senyum itu bukan jawaban. Kayak orang gak ada. Setan, beraninya kalian main kroyok. Kamu tidak pantas dikasih Adipati kasih. Kalau berani, ayo kita bertarung. Kau sudah membuat kami repot. Inilah cara terbaik untuk menangkapmu. Prajurit, bawa dia. Berteriak keras lagi, kau masih bisa buka mulut. Tidak ada yang akan berani melawan prajurit Demak. Kenapa tidak berani? Siapa kau? Jangan menghalangi jalan. Ini tugas kerajaan. Apakah harus dengan perlakuan yang begitu kasar? Apa kita harap wanita? Aku diberi wewenang penuh untuk melibas siapa saja yang menghalangi tugas ini. Iya. Nanti setelah dirawat, bawa saja ke rumah Ki Lurah, Ger. Biar dia yang mengurusi perkara ini. Ini perkara kerajaan, loh, Ger. Tapi Kanjeng Ibu, kelihatannya dia sangat membutuhkan pertolongan. Biarkan Ki Lurah saja yang memberi perlindungan. Ki Lurah punya wewenang dan hak seandainya diperlukan pertolongannya. Bet, cantik juga ya? Apa itu begitu penting untuk saat ini? Apa sih maksudmu? Dia sedang menghadapi masalah yang besar. Dan aku tidak bisa mencampuri urusannya lagi. Aduh, gak ngerti aku. Aduh, ya, saya maunya. Sejak semula, saya menolak dijodohkan dengan Tumenggung Wiroguna. Tapi saya terus dipaksa. Karena saya tidak tahan, saya terus melarikan diri. Bukankah diperistri seorang Tumenggung itu hidupmu akan jadi sangat layak? Saya menolak. Karena dia sudah tua dan orangnya jahat. Berarti kau sangat mengenal Tumenggung itu? Apakah Kanjeng Ibu percaya dengan cerita wanita itu? Ceritanya meyakinkan. Tapi kita tunggu saja. Mungkin orang-orang yang mengejarnya akan datang kemari. Kalau Kanjeng Ibu yakin, dia harus diserahkan pada Ki Lurah. Setelah ini kita serahkan saja pada Ki Lurah. Ya tidak begitu, Ger. Kamu harus punya keputusan sendiri. Kalau kamu sependapat dengan ibu, kamu harus punya alasan sendiri. Kita cocokkan dengan cerita wanita itu sendiri, Kanjeng Ibu. Ya, itu jalan terbaik. Kenapa menyambut tamu dengan begitu kasar? Benar Kanjeng Tumenggung, itu dia orangnya.
yang paling sombong di desa ini. Sembarangan. Jaga turahan. Mentang-mentang punya badan kayak kebo lagi hamil. Harga ini, jangan mentang-mentang. Jadung kamu alias jaga pingit. Maafkan atas sambutan kami yang kasar. Silakan tuan-tuan. Kami sudah menunggu. Saya mendapat kewenangan penuh dari Kanjeng Sultan Tregono untuk menangkap hidup atau mati Patmi Kasih. Yang saya yakin dia berada di rumah ini. Apakah begitu besar kesalahannya pada kerajaan? Wanita itu telah membunuh seorang senopati kerajaan dan beberapa prajurit. Itu sebabnya pihak kerajaan mengeluarkan keputusan bahwa wanita itu menjadi buronan yang harus ditangkap. Benar, wanita itu sangat licik dan cukup tinggi ilmunya. Gak. Kibringas. Bukankah isak tangis dan kecantikan wanita itu yang membuat Kanjeng Tumenggung tergila-gila? Bahkan katanya ingin menjadikan dia selir. Bukan gitu Kanjeng Tumenggung? Hei, jaga mulutmu! Sembarangan. Mulut kamu yang harus dijaga. Kurang ajar. Kalau berani, keluar sekarang juga. Siapa takut? Ayo keluar. Ayo keluar. Cukup. Kerajaan punya peraturan. Desa ini pun punya tatanan. Ada masalah, kita selesaikan bersama. Selebihnya, berkelahi pun silakan. Berhubung yang berwenang di desa ini Ki Lurah, maka persoalan ini akan saya limpahkan pada Ki Lurah. Tapi saya tidak bisa memutuskan persoalan ini sendirian, Raden. Tentu saja Ki Lurah bisa. Ki Lurah punya penasehat, punya prajurit, dan juga punya Ki Jagabaya. Tapi saya minta bantuan Raden juga. Apapun akan saya lakukan, Ki Lurah. Rasanya semua orang sekarang mencurigai saya, memusuhi saya. Tidak ada orang yang mengerti perasaan saya. Aduh, aku sebenarnya ingin menolong kamu, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Uang aku di sini juga sebagai tamu. Joko Tingkir yang saya harapkan ternyata sama saja dengan bajingan tua itu. Kau jangan ngomong gitu. Kan masih ada aku, Gadung Awu. Aku yakin Karebet pasti mau menolong kamu, melindungi kamu. Kenapa Kakang malah membelanya? Bukan membela saya. Kenapa? Aku bingung. Harus ngomong apa? Harus berbuat apa? Saya ingin Kakang menolong saya. Tapi bagaimana caranya? Kita lari saja dari sini. Hah? Lari? Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita sudah terlalu lama di sini. Sayang sekali kita berurusan dengan anak muda itu. Joko Tingkir maksud Kanjeng? Iya. Kalau dia menghalangi, kita lawan saja. Dia bahkan aku lihat mendukung kita. Yang aku tidak tahu, siasat apa yang akan dimainkan anak muda itu. Jangan-jangan kita sedang dipermainkan. Itu juga bisa terjadi. Kalau begitu, kita butuh bantuan tenaga. Katanya kau sanggup. Wanita itu terlalu tangguh, Kanjeng. Ditambah lagi Joko Tingkir. Kepada siapa kau minta bantuan? Hamba punya saudara yang punya guru sakti. Ki Bajinguk namanya. Malam ini juga hamba akan berangkat. Aduh, nyebut. Kamu ini ngelamun kayak orang lolodan. Lolodan? Aku lagi mikir Patmi Kasih. Maksudku, aku lagi mikir sama Patmi Kasih. Apakah Patmi Kasih itu berkata bohong atau Tumenggung yang berkata benar? Kadang-kadang jalan pikiran kamu itu mengejutkan aku juga, dong. Bet, aku ini serius, Bet. Serius. Ya sudah. Apa kamu sudah bicara sama Patmi Kasih? Ya udah. Ya, terus? Bagaimana pendapat kamu? Maksudmu apa orangnya? Ya bukan. Maksudku apakah dia berbohong atau tidak? Ya aku nggak tahu, Bet. Kalau aku tahu nggak akan mikir, Bet. Loh, katanya kamu ini orangnya berpengalaman soal wanita. Loh, tapi ini lain, Bet. Ini lain. Apanya yang lain? Wanita yang seperti itu juga, kan? Bet. Dasar kamu ini perjaka ting-ting, masih bau kencur. Kalau kamu sendiri apa? Perjaka tongtong? Hah? Enak aja ngomong. Perjaka tongtong, enak aja kamu. Sembarangan sama Dadung Awu.
Mati kau sekarang. Doro, Ada apa? Ibu dan Patmi Kasih diculik. Ibu. Rupanya prajurit Demak adalah orang yang tak bermoral. Berkawan dengan sekumpulan perampok. Menghadapi orang sepertimu tidak perlu pakai aturan. Apa urusanmu kali ini, Ki Bajingu? Kau Jangan lari. Mata sebelah. Wah, nyamperin temennya. Curang. Jangan sombong. Kita ketemu lagi. Ternyata kalian sekongkol dengan bajingan tua itu. Gak. Bajingan tua, bajingu. Kerjamu cuma bikin onar ya. diam, anak ingusan. Kalau ada kesempatan, bebaskan ibu. Ya, beres. Aku akan menghadapi mereka. Lalu apa mau Ki Bajingu? Aku belum kalah oleh. Kita lanjutkan di sini sampai di antara kita ada yang mati. Aku bersedia. Tapi aku tidak mau wanita itu dan ibuku jadi jaminan. Aku mau mereka dibebaskan. Kalau kau memang benar-benar hebat, coba saja sendiri. Aku perintahkan, nyalakan apinya. Ayo. Kurang ajar. Hajar dia. Gimana? Maaf, Den. Kami kehilangan jejak. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Tapi tidak ada tanda jejak mereka. Waduh. Bet, jangan-jangan dibawa ke Demak, Bet. Saya kira tidak. Jarak Demak terlalu jauh. Apalagi si Baju sudah terluka. Ya sudah. Kalau gitu kalian terus berjaga dan pasang telinga. Aku mau istirahat sebentar di dalam. Loh, Bet. Apa aku tidak salah dengar toh? Lagi gawat begini,
Malah turu. Waduh. Gawat kan bagi Aden Bedung Awuk. Alah, Patmo. Doromu itu makin lama, makin nggak bener, nggak jelas. Nyai Juragan kembali. Hei, Nyai Juragan kembali. Mari Nyai. Kamu nggak apa-apa? Seperti yang kakak lihat. Kamu capek? Memangnya kenapa? Kakak mau memijit saya? Ya, kalau memang diperlukan dan dipandang perlu, boleh. Tapi saya mandi dulu ya. Yes. Aduh. Kamu ini sembarangan, bikin orang kaget. Bagaimana kalau jantungku jatuh? Ibu juga tidak tahu bagaimana bisa lolos. Ibu pingsan karena takut dan capek. Tiba-tiba, ibu dibangunkan oleh Pak Mikasi. Selanjutnya naik kuda lalu pulang. Apakah ibu tidak bisa melihat orang-orang itu? Tidak, memang aneh. Ibu benar-benar tidak bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Pilura, apa yang penting? Betul. Pagi tadi salah seorang warga menemukan mayat para penculik itu di pinggiran desa. Semuanya? Tumenggung, Wiro Kuno, dan Bajul. Pilura. Kalau Beringas ada nggak? Cuma berdua. Di sekitar tempat itu banyak berceceran darah. Sepertinya habis ada pertempuran. Mungkin ada yang bisa Kanjeng Ibu ingat-ingat. Karena saya tidak mau berprasangka tanpa ada dasarnya. Memang sewaktu ibu pingsan, lama-lama terdengar suara perkelahian. Kok seperti dalam mimpi saja, Yang Ger? Apa benar? Kanjeng Ibu pingsan karena rasa capek dan takut? Itu yang aneh. Sebelum itu, ibu masih bisa merasakan, bisa bertahan. Tapi ketika di pinggiran desa, disitulah ibu mulai merasa ngantuk. Kanjeng Ibu merasakan ngantuk? Iya, jadinya ibu ingin tidur. Ngantuk ya Patmo ya? Sore gini sudah ngantuk. Tawanya memang lain. Ada yang menyerang dengan ilmu sirap. Coba kau lihat penjaga depan. Pintu kamar ini tidak dibuka dengan paksa. Dan tidak ada tanda-tanda pencongket. Ibu juga tidak bisa mengerti. Ibu yakin bukan gendut sari atau gendut tri. Ada berapa kantong yang hilang tadi? 2. Salah satunya uang emas. Ibu kira selama ini ibu sudah membayar zakat sesuai dengan banyaknya harta yang ibu miliki? Semua tertidur. Saya tidak tahu datangnya ilmu sirap itu, Den. Orangnya masih di sekitar sini. Siapa itu? Beringas, Raden. Turunkan dia. Dia terluka, Den. Perempuan, Raden. Perempuan itu. Cepat, kalian urus dia. Aku akan mengejar wanita itu. Sebaiknya kau ikut aku kembali ke rumah dan menceritakan siapa kau sebenarnya. Laki-laki memang sama, seolah-olah dunia ini milik mereka. Mereka tidak akan pernah tahu perasaan wanita seperti aku. Aku akan menjadi tahu kalau kamu mau menceritakannya padaku. Siapa sudi? Lebih baik aku melawanmu. Jadi kamu bisa berkelahi? Setan! Selama ini, tak seorang pun mampu menangkap selendangku dan senjata rahasiaku. Apa termasuk Bajul dan Tumenggung Wiroguna? Mereka semuanya itu bukan tandinganku. Kurang ajar, mata keranjang juga kau. Begitulah laki-laki. Setan! Pak Mikasi memang buronan kerajaan karena dia telah membunuh Senopati. Tapi itu dilakukan dia karena Senopati itu telah ikat janji untuk menikahinya.
Jadi saya serahkan itu ke kerajaan. Urusan saya juga ada. Karena dia telah mencuri uang dagang ibu saya. Tapi berhubung desa ini punya aturan, jadi saya serahkan semua ini pada Ki Lurah. Menurut pendapat saya, persoalan ini sudah menjadi persoalan pihak kerajaan. Jadi kita tinggal menunggu prajurit yang akan menjemput wanita itu. Kita tidak perlu lagi menunggu Ki Lurah.